Rundown acara kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yaitu kajian dari Ustadz Kang Rashid, kemudian sesi tanya jawab dan doa penutup. Ayah bunda sekalian, hadirin yang hadir di kajian online, marilah kita sama-sama buka kajian online dengan membaca Al-Fatihah. Allah hadinya wa kunu salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan surat Al-Fatihah agenda kita pagi sampai siang nanti mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya adalah hal yang kita tunggu-tunggu, kajian online dari Ustadz Kang Rashid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Kang Rashid, Alhamdulillah berkah, Ustaz Andi. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz untuk membacakan biodatanya sebelum Ustadz memberikan kajiannya. Mangga. Ya, karena ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Semoga setelah ini lebih mengenal Ustadz Kang Rashid walaupun sudah banyak yang mengenalnya. Baik. Untuk nama lengkap, mohon koreksi Ustadz kalau memang saya salah menyebut. Haji Muhammad Darajatun Al-Rashid LC. Betul Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian lebih kita kenal dengan Kang Rashid. Lahir di Tasikmalaya, kemudian memiliki istri bernama Leni Razak Rashid dan 4 orang jagoan. Oh, putra semua Ustaz ya? Subhanallah. Ya. Semoga menjadi junullah. Amin. Baik. Beliau menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar University. Kemudian sekilas tentang Kang Rashid. Kang Rashid pernah bekerja sebagai translator di Jurnal Al-Haram Kairo Mesir dan di tingkat Kementerian Keuangan Organisasi Kerjasama Islam Dunia, OKI, subhanallah. Kemudian beliau juga aktif sebagai pimpinan pesantren Miftahul Anwar Singaparna Tasikmalaya. Kemudian pendiri Yayasan Rumah Mabrur Jakarta, anggota ISMI, kemudian pendiri Yayasan Musafir Center Indonesia di Jakarta. Selain itu beliau juga aktif menulis buku dengan judul Dari Sang Musafir Pesan-Pesan Rasulullah dan Libatkan Allah dalam Hidupmu. Kemudian sejak tahun 2011, Kang Rashid sudah aktif di media, diantaranya adalah Trans 7, RCTV, kemudian TV One, Kompas TV, Metro TV, Berita 1 TV, MNC Muslim TV, TVRI, Riau TV, Trans TV, RTV, dan iNews TV. Subhanallah. Banyak sekali Ustadz ya di media masanya. Itu sekilas tentang biodata dari Kang Rashid. Semoga kita semakin mengenal beliau. Dan tidak panjang kata, mohon Ustadz untuk memberikan tausiah kita sehingga kita mendapat pencerahan. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ayahanda, saudaraku yang kami hormati dari Cikal, mudah-mudahan kualitas Cikal yang tangguh dan punya kekuatan lahir dan batin. Semoga kajian di pagi hari ini yang membawakan tema hidup berkah di tengah pandemi. Hidup yang paling puncak itu adalah hidup yang penuh berkah. Di tengah pandemi atau dalam keadaan new normal, tetap dalam keadaan berkah. Bagaimana Kang Rashid meraih itu semua? Ikutin kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan
booster untuk kekuatan imun hidup rumah tangga kita dan anak-anak kita semua. Salah satunya adalah yang bisa menghadirkan imun kekuatan iman adalah bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama Bunda kita bacakan selawat. Silakan, mudah-mudahan dengan selawat ini hati kita tercerahkan, pikiran kita jernih, dan kekuatan iman semakin tingkat. Maka itu adalah kekuatan imun sehingga dia menjadi aman dan iman. Tapi bersama-sama kita bacakan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Andi kita sama-sama ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bibismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawidu amri. Ya Allah, titip sekolah kami, titip para guru-guru kami yang hadir di masjid di majelis Cikal ini. Ya Allah, titip ibunda ayahanda yang menyekolahkan putra-putri sekolah ini, berkahi usianya, sehatkan lahirnya, afiatkan batin, perindah akhlak budi pekertinya, sehatkan lahir dan batinnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi siril Fatihah. Baik, terima kasih hatur nuhun Bunda Ayahanda. Hidup berkah di tengah pandemi. Kang Rashid izin mencoba mempotret efek atau satu akibat yang dimunculkan ketika pandemi sudah menjalar dan menerjang dunia hampir genap 2 tahun. Kita melihat bagaimana ekonomi bertumbangan dan bergelimpangan. Bagaimana kita bisa melihat dengan kasat mata. Dulu Ramayana, Matahari, Mall banyak dikunjungi, sekarang mati, ganti dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak online. Dulu masjid ramai mengaji, sekolah ramai dikunjungi siswa dan siswi. Sekarang sepi, digantikan dengan daring, Zoom. Hal ini satu fenomena gambaran bahwa tren ini masih ada di depan hampir mendekati 10 tahun. Bagaimana orang tua beradaptasi dengan tren yang seperti ini? Bagaimana para guru, para kiai, para decision maker, ketua yayasan beradaptasi dengan tren yang seperti ini? Tangan kita tidak jauh dari gadget, wifi, dan handphone. Kondisi ini sering disebut dengan Internet of Things. Hal ini kita tidak bisa memungkiri karena sudah hadir di kehidupan kita. Kemudian dari efek corona, ekonomi merosot. Maka karena itu inilah salah satu efek. Kemudian buah dari corona itu banyak sekali PHK dan pengangguran. Dan kemudian muncullah kemungkaran maling dan begal. Tapi Bunda Ayahanda, kondisi ini Kang Rashid coba potret dalam satu syair yang coba juga diungkapkan oleh seorang waliullah dari Mesir, namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Begini bunyinya.
Semoga Bunda bisa di awal mukadimah kajian ini hidup berkah di tengah pandemi. Kang Rashid coba mempotret di awal terlebih dahulu. Pertama, jika hidupmu merasa tidak berkembang, jika rumah tanggamu merasa tidak berkembang, jika ilmu pengetahuanmu dan ekonomimu tidak berkembang, kemudian mendatangkan musibah dan masalah bersilih ganti berdatangan, kesulitan tak segera menghilang, ya, itu tanda bahwa engkau butuh cahaya terang benderang. Saya ulangi punten, jika hidupmu tidak berkembang, pengetahuanmu tidak berkembang, ekonomimu tidak berkembang, itu mengakibatkan datangnya silih berganti musibah dan masalah berdatangan. Kesulitan tidak segera menghilang. Itu satu tanda, satu isyarat, suatu green light bahwa kita butuh cahaya terang benderang. Begitu Ustaz Andi ya? Baik. Maka tidak ada peristiwa yang berlalu di hadapan kita tidak bermakna. Semua itu mengandung pesan dari Sang Maha Pencipta. Maka tangkaplah pesan itu. Corona membawa pesan, Gunung Merapi membawa pesan, Internet of Things membawa pesan, gempa bumi membawa pesan dari Yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa pandai menerima pesan, kemudian menerjemahkan itu pesan, maka dia akan hidup berkah. Saya Bunda Ayahanda. Baik, karena itu izin boleh lihat di layar kaca ada satu ungkapan. Pertama, ingatlah. Saya izin, ingatlah bahwa ridho atas musibah itu bisa melahirkan hidayah. Ya Allah, abdi nampi, corona adalah musibah. Abdi ridho Gusti. Ketika ibu, bapak ridho atas musibah, itu bisa melahirkan hidayah. Keterbimbingan, menerima. Contoh, seperti seseorang ketika di kerangkeng rantai, diikat seluruh tubuh oleh rantai. Maka kalau semakin meronta-ronta, menolak gitu, maka rantai akan mengikat dengan kuat. Karena kita meronta-ronta. Tetapi punten, kalau kita nerima, gitu, nampi, ridho, gitu ya, sampai dia bertekuk lutut di hadirat Allah, itu dengan sendirinya rantai akan ucutan turun ke bawah. Tetapi kalau kita nerima ridho atas musibah, tidak merijek, tidak meronta-ronta, maka semakin sakit dirasa kalau kita meronta-ronta. Tetapi kalau ridho, maka datanglah bimbingan, datanglah ketercerahan batin, maka dia terbimbing oleh Allah. Nampi Gusti, enggeh ya Allah, sami'na wa ata'na ya Allah. Itu nikmat. Itu pesan pertama. Ridho atas musibah melahirkan hidayah. Kita lanjutkan, Bunten. Karena tentang pandemi supaya hidup berkah. Surat At-Taghabun, Bunda Ayahanda. Surat Taghabun ayat 11. Hidup ini diatur oleh Allah. Kita lahir atas kekuasaan Allah. Dan kita sekarang hidup di bumi Allah. Bahkan dihidupi, dikasih rezeki oleh Allah. Dan kita pun akan kembali kepada Allah. Lantas kenapa Allah yang ngasih rezeki, kenapa engkau curhat kepada selain Allah? Maka semua melulu Allah. Fokus kepada Allah. Allah first. Allah menyampaikan firman-Nya dalam surat At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah, corona, gempa bumi, sakit, banjir, itu semua menimpa atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Ya. Maka kalau kita tahu bahwa ini musibah atas izin Allah,
Kita tinggal mendekatin Allah saja. Yang memiliki izin, yang ngasih permit itu Allah. Ma asaba min musibatin illa biidzillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali atas izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Jika keimananmu atas Allah, musibah Allah yang ngasih izin. Kita dikasih rezeki, Allah yang kasih izin. Kita sehat, Allah yang menentukan. Kita menjadi ahli taat, Allah yang mengkehendaki. Kalau keyakinan seperti itu yang memenuhi relung hati kolbu Bunda Ayahanda, yahdi qalbah, maka Allah akan menggaiden hati Bunda Ayahanda. Allah akan membimbing hati Bunda Ayahanda. Kalau hati sudah terbimbing, kalau hati sudah tergaiden oleh Allah, itu namanya cahaya terang benderang. Tapi Bunda Ayahanda, itu namanya cahaya terang benderang. Maka biarkan COVID-19 ini itu diatur oleh Allah. Dan kita jangan biarkan hati ini terbelenggu oleh COVID-19. Tapi biarkan hati ini tertambat kepada Allah. Kalau hati kita tertambat kepada Allah, maka hatimu tercerahkan, enlightenment. Tercerahkan. Dan kalau hati tercerahkan, mulut terbimbing oleh hati yang tercerahkan. Akal terbimbing oleh hati yang tercerahkan. Tangan terbimbing oleh hati yang tercerahkan. Tidak mengetik sesuatu, tidak mempostingkan sesuatu, itu pasti postingannya mencerahkan. Karena tangan jari jemari ini hanya alat perpanjangan dari hati nurani Bunda Ayahanda. Nah, kalau hidup terbimbing, tercerahkan, tergaiden oleh Allah, itu namanya hidup berkah. Sebab punten Bunda Ayahanda, kalau hidup gelap gulita itu bahaya. Sebab orang yang hidup di tengah gelap gulita banyak penyamun dan begal. Bayangkan Bunda, berjalan di pematang sawah di kegelapan malam, sudah dipastikan dia akan terpeleset dari pematang sawah, terjerembab kepada lumpur karena tidak memiliki terang benderang, gelap gulita. Minimal gelap terang benderangnya bulan di waktu malam. Kalau terang benderang matahari di waktu siang. Tapi punten Bunda Ayahanda, ketika berjalan di gelap gulita banyak penyamun, banyak begal. Karena jam operasinya penyamun dan begal itu di kegelapan malam. Maka terjadilah begal di mana-mana. Nah, pertanyaannya punten, matahari menerangi lahir kita, bulan menerangi lahir kita, PLN, perusahaan listrik negara menerangi lahir kita. Tetapi siapa yang menerangi batin kita? Siapa yang menerangi batin kita? Relung hati suami kita, relung hati istri, relung hati anak-anak kita. Siapa yang meneranginya? Philip terus terang terus, dia tidak menerangi hati. Dia hanya menerangi ruang studio, hanya menerangi ruang rumah, tidak menerangi menembus ruang hati sang anak. Kang Rasid, punten, matahari hanya mampu menerangi di waktu siang. Dia tidak bisa menerangi di waktu malam. Bulan juga hanya mampu menerangi di waktu malam. Tidak bisa di waktu malam. Kita tidak mau terang benderangnya hanya setengah hari. Kita mau terang benderang sepanjang hari. Pertanyaannya, siapa yang bisa menerangi sepanjang hari? Yaitu your heart. Hatimu. Hatimulah yang bisa menerangi terang benderang sepanjang hari. Maka jadikanlah mata hatimu menjadi mataharimu. Nah, kalau mata hatimu sudah menjadi mataharimu, itu namanya hidup berkah. Kaitannya dengan pandemi, berapa banyak terkena pandemi sehingga work from home? Berapa banyak orang terkena pandemi sehingga learning from home? Bahkan berapa banyak terkena pandemi kita learning from home dan pray from home? Time. Ini mengakibatkan kita kumpul di rumah, suami istri sering jumpa, anak dan ibu bapak sering jumpa, terjadilah interaksi dan komunikasi. Oh, beginilah karakter istri, inilah karakter suami, beginilah karakter anak. Maka terjadilah interaksi komunikasi. Maka adalah bonding, the power of hug, kekuatan pelukan, kekuatan doa, kekuatan kebersamaan. Itu satu power. Sehingga hatinya terterang oleh relung hati yang beriman. Maka Bunda Ayahanda, kalau
gelap gulita, banyak penyamun, punten sekali. Terang benderangnya matahari belum tentu dia bisa menghilangkan penyamun. Punten, bagaimana tidak terang benderang? DPR terang benderang lampunya di gedung di MPR Nusantara itu. Tapi banyak koruptor. Jadi terang benderangnya PLN, menerangi ruangan, itu tidak bisa menerangi gelap gulitanya hati. Kenapa maling? Kenapa koruptor? Ya, kenapa maksiat? Karena gelap gulita hatinya, bukan gelap gulita matanya. Berapa banyak terkena pandemi, hatinya terbuka, hatinya terbelalak, hatinya terbuka. Yang selama ini tidur hatinya. Oke Bunda, maka kalau diakibatkan 2 tahun pandemi, hati kita jadi terbuka, ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah, rajin belajar menuju ilmu Allah. Itu hidup berkah. Hidup berkah. Kenapa Kang Rasid hati? Punten. Kalau mata hatimu menjadi mataharimu, engkau terbimbing, tergaidan hidupmu. Sebab hati ini, Bunda Ayahanda, yang letaknya ada di dada sebelah kiri Bunda Ayahanda. Sebelah kanan bawah itu namanya liver. Punten ya, Sunda itu, Pak Mas Andi, jadi F sama P terada ketuker Sunda itu ya. Sebelah kanan bawah itu namanya liver. Tapi sebelah kiri di bawah dada, ya sebelah 2 jari di bawah puting susu, itu namanya heart. Your heart. Kalau bahasa orang Kulen, orang Prancis, peranakan Ciamis sana gitu ya. Jadi your heart itu adalah manah. Kalau orang Jawa manah. Kalau orang Banten mah hate. Kalau orang Indonesia mah hati. Aduh, meningkat sakit manah. Nah, manah itu bukan di jidat dan bukan di tengah dan bukan di kanan, tapi letak your heart adalah di sini. 2 jari di bawah puting susu. Maka ketika Bunda mendengar ayat suci Al-Qur'an dilantunkan dengan merdu, wajilat qulubuhum, bergerak, bergetar hati itu. Yang bergetar bukan di kepala, yang bergetar bukan di dada, yang bergetar ada di hati di sini. Melihat anak yang soleh, suami yang ganteng, kemudian ahli tahajud, ini teh bergetar Bunda. Jangan salah yang bergetar. Kalau di jidat itu mah pusing getarannya. Kalau di kanan itu mah getaran lapar. Kalau di sini itu getaran iman. Kalau di handphone itu mah getaran tagihan hutang. Jadi punten, ketahui di mana letak hati itu di sini. Nah, Kang Rasid punten, apa fungsi hati di tubuh manusia? Nah, ini dia. Fungsi hati di tubuh manusia itu fatal. Dia adalah seorang jenderal. Dia laksana presiden. Dia yang mengomando akal. Dia yang mengomando mulut. Dia yang mengomando kaki. Dia yang mengomando tangan. Kalau hatinya sabar, dia postingnya tuh santun sekali. Tapi kalau hatinya amarah, emosi, postingannya hoax. Salah tangankah? Salah iPhone 12 kah? Salah internet kah? Tidak. Ini hanya perantara, ini hanya pelaksana, tapi komandonya adalah hatimu, your heart. Jadi hati itu adalah panglima dalam tubuhmu. Kalau lisan, ini jubirnya. Kalau tangan dan kaki, itu para menterinya. Jadi kalau hati ini menjadi mataharimu, maka terang benderang postinganmu. Terang benderang langkahmu. Karena digaidan oleh hatimu. Berapa banyak akibat pandemi hatinya tercerahkan. Ya Allah, sepanjang ini aku lupa kepadamu. Sekarang aku ingat apa arti kebersamaan dengan istri. Sekarang nikmat apa kebersamaan bersama anak dan suami. Banyak tercerahkan. Nah, kalau hatinya tercerahkan, hidup berkah. Gitu Bunda maksudnya. Coba bayangkan, jadi hati itu seperti teko. Tadi Andi ya. Hati seperti teko. Kalau isi teko itu kopi, maka moncong mulut teko mengeluarkan kopi. Betul Bunda ya? Ya, punten. Tapi kalau isi teko itu teh, ya Bunda di Cikal Harapan, maka dia akan mengeluarkan teh. Kalau isi teko itu air jam-jam, maka dia akan mengeluarkan air jam-jam. Tapi kalau isi teko itu air comberan,
Yang keluar tidak mungkin air jam-jam. Yang keluar tetap air comberan. Kalau isi hati itu kesabaran, yang keluar ucapan yang sabar. Kalau isi hati itu syukur, maka yang keluar dari moncong mulut itu adalah syukur. Tapi kalau dalam kolbu itu dendam dan amarah, kusumat, maka yang keluar pun dendam dan amarah. Masya Allah Bunda, kalau toh bibir ini terbikin dari seng atau terbikin dari aluminium, itu sudah penyot kemana-mana yaitu mulutnya. Tapi Allah teh indah ya, mulut dibikin elastis, ya bahkan dikasih revlon gitu ya, dikasih saripohaci, pergi ke natasa, bahkan disulam eta bibir teh Gusti. Kan dulu mah Bunda ya, punten izin, benang teh kan untuk menjahit baju yang robek kan. Sekarang kok benang ditempel di bibir dan di pipi ya, mahal lagi 50 juta. Subhanallah Gusti Dagung. Bagaimana kalau jadi tempe tahu sudah ratusan kilo tetap tempe tahu teh sedekah ke yatim piatu. Daripada nempel di pipi ternyata cantik teh sakit. Gitu ya. Karena Kang Rashid saya ngejar follower untuk 10 juta. Masya Allah. Masya Allah. Baik Bunda ya Anda. Itu mah intermezzo Bunda ya. Jadi hidup berkah itu di tengah pandemi itu sangat menikmatkan. Sangat nikmat sekali Bunda. Kita lanjutkan materinya, lihat di layar kaca. Baik. Jadi ini satu rumus, tidak ada musibah yang menimpa pasti atas izin Allah. Ya. Banyak yang tercerahkan. Yang kedua kita lanjutkan, mari lihat. Ini dia. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Wa'lam annan nasra ma'as sabri wa anal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Maka sabar itu bukan kekuatan akal. Sabar itu bukan kekuatan nalar. Sabar itu bukan kekuatan fikir, tapi sabar itu kekuatan hati. Rasul menegaskan bahwa kemenangan itu sangat erat kaitannya dengan kesabaran. Seorang ibu yang sabar di rumah, maka bahkan anak-anak yang soleh. Anan nasra ma'as sabri. Tidak ada suatu kemenangan dengan instan. Tidak ada kemenangan dengan gelesak gurusu. Kemenangan itu hanya bisa diraih dengan sabar. Sabar ya Papa. Nanti Papa akan naik posisi. Sabar ya Nak. Nanti kamu akan naik kelas. Sabar ya Bunda, nanti Bunda bisa melahirkan, jangan diaborsi. Contoh. Kata Nabi mengatakan, as-sabru yu'inu kulli amalin. Bahwa kemampuan sabar itu adalah kunci kesuksesan. Bahkan Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika engkau tertimpa musibah, ketika engkau tertimpa masalah, minta tolonglah dengan kekuatan sabarmu. Dan minta tolong kekuatan salatmu. Sampai posisi sabar disimpan di depan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka punten, kemenangan itu hanya bisa diraih dengan sabar. Lanjutkan, wa anal farja ma'al karbi. Nomor 2, poin yang kedua Rasul menyampaikan, dan jalan keluar itu beriringan dengan kesukaran. Kalau tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar. Justru jalan keluar itu ketika ada masalah. Bunda semakin hebat, tangguh, menemukan jalan keluar. Ada masalah, tenang Pak. Mama, sudah ada jalan keluar. Suami, tenang Mah, jangan risau. Sehingga kita jadi terlatih. Ada masalah, ada jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar. Jadi otot pikiran ini, otot jiwa dan hati ini sudah terbiasa. Ada masalah, tenang Pak. Pasti ada kemudahan. Tuh, keyakinan itu hidup berkah. Jangan langsung sepaneng gitu ya, curiga, prejudis itu. Papa, kalau Papa sudah megang rekening, ini bakal banyak hutang nih. Jadi tuduhan gitu ya. Sabar atuh Bunda, sabar. Ada seorang istri punten, seorang istri Bunda ya. Seorang istri mengatakan, Papa di mana? Kata istri itu. Biasa kan atuh, Mah kan Papa lagi kerja. Iya kerja di mana? Kerjalah. Terus samping Papa siapa? Ada perempuan. Siapa dia? Atuh Mah, kan lagi kerja. Ya siapa dia? Penumpang Mah, penumpang. Ternyata bapaknya teh supir angkot. Jadi atuh meningkat curiga prejudis sih.
Cik atuh ada aman, gitu ya. Nah, maka penting sekali itu adalah kemenangan hanya dengan kesabaran, jalan keluar hanya dengan adanya masalah. Anal farja ma'al karbi. Kita jadi punya keahlian, kita jadi sensitif, kita jadi tajam. Ada masalah, ada jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar. Maka nomor 3 lihat punten, wa anna ma'al usri yusra. Ya, dan sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah corona akan datang new normal. Oke, Bunda Ayahanda, ini satu rumusan, inna ma'al usri yusra. Faham dengan ini, yakin dengan sabda ini, dan ini ditransfer keyakinan kepada suami, kepada istri, kepada lembaga. Tenang Bunda, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan akan datang 2 kemudahan. Bayangkan Bunda Ayahanda, Allah berfirman di dalam satu suratnya, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah menyebutkan di dalam satu surat ada 2 kalimat, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa 2 kali disebut? Ya, Ustaz Andi ya. Kenapa 2 kali disebut? Bunda di CK Harapan. Kita harus tahu maknanya, Bunda. Setiap kalimat pada Al-Qur'an itu memiliki pesan, memiliki maksud. Bahkan punten, alif saja bergeser huruf kalimatnya bisa berarti makna, berubah makna. Nah, para ahli tafsir termasuk Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau menerjemahkan ayat itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata beliau, sesungguhnya ini mau menegaskan, memperkuat keyakinan orang yang beriman. Di balik setiap kesulitan selalu Allah sertakan kemudahan. Di balik kesulitan sertakan kemudahan. Di balik corona Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Di balik vaksin Allah sudah menyertakan kemudahan. Bayangkan, itu artinya satu kesulitan datang 2 kemudahan. Kalau kita nerima kesulitan 3, berarti 3 kesulitan 6 kemudahan. Kalau kita nerima 5 kesulitan, corona, gempa bumi, ekonomi merosot, gadget semakin melalang buana. So, ada 5 kesulitan katakan, berarti Allah sudah menyiapkan 10 kemudahan. Itu rumusnya, Bunda Ayahanda. Maka punten, ketika ada kesulitan, kita menjadi tegar. Saya bisa jalan keluar ini. Maka otot pikiran ini, otot hati ini sudah terlatih menjadi bisa mudah menemukan jalan keluar. Itu namanya hidup berkah. Sebagai contoh Bunda Ayahanda, yang rumusan Khalifah Umar, satu kesulitan Allah sudah siapkan 2 kemudahan. Disertakan, izin Bunda. Kalimatnya inna ma'al usri. Lihat dalam hadis juga, sabda Nabi tadi, boleh dilihat juga. Nih. Wa inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Dan sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Disertai. Ma'a itu, nih Bunda. Fa inna ma'al usri yusra. Allah akan menyertakan. Di balik kesulitan akan disertakan kemudahan. Lihat Bunda Ayahanda, ini rumus. Punten. Rumus ini bisa dipakai di mana saja. Ketika gempa bumi, ketika corona, ketika di PHK, ketika ekonomi merosot. Ini rumus gunakan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan Allah menyertakan kemudahan. Saya contoh, saya dan Ustadz Andi pergi ke SD Cikal Harapan. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, saya kemudian Ustadz Andi pergi ke SD Cikal Harapan. Oke, itu kalimat kedua. Kalimat yang ketiga, saya disertai Ustadz Andi pergi ke SD Cikal Harapan. Beda nggak artinya? Beda dong Ustadz Andi ya. Kalau saya kemudian Ustadz Andi pergi ke Cikal Harapan, berarti ada jeda. Mungkin saya jam 9, Ustadz Andi jam 10-nya. Soalnya ada kemudian, ya kan? Kalau kedua, saya dan Ustadz Andi pergi ke Cikal Harapan. Mungkin saya di depan, kemudian Ustadz Andi di belakang mobil saya. Katakan, berarti kan tidak ada jeda, ada jarak. Tetapi beda. Saya beserta Ustadz Andi
pergi ke Cikal Harapan. Berarti gimana? Saya didampingi di samping kanan saya Ustaz Andi. Berbarengan dong. Nah, ini ayat yang dimaksud fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan Allah sudah menyertakan kemudahan. Bukan kemudian datang kemudahan, tidak. Atau dan kemudahan, tidak. Tapi Allah menyertakan. Nggak jauh dong, dekat. Contoh, saking yakinnya Khalifah Umar kepada ayat ini, bagaimana tidak yakin dong ayat ini firman Allah? Nah, semoga bunda-bunda pun yakin dengan ayat ini seyakinnya Khalifah Umar Ibn Khattab. Keyakinannya bagaimana Kang Rashid? Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan Allah nyertakan kemudahan. Contoh, seorang bayi lahir dari rahim ibu. Ketika lahir masih terikat dengan tali pusar plasenta. Kenapa? Karena itu tali pusar adalah sumber rezeki bagi bayi. Minum lewat situ, makan lewat situ, komunikasi lewat situ. Padahal dia sudah punya mulut, sudah punya kaki, sudah punya tangan, sudah punya wajah, tapi belum berfungsi. Mulut belum bisa digunakan untuk makan. Tangan belum bisa digunakan untuk mengambil barang. Semua menggunakan tali pusar. Ketika lahir ke bumi, baru berfungsi lah tangannya. Tapi ini tali pusar sebagai sumber rezeki masih nyambung. Nah, kemudian oleh dokter atau suster dipotonglah itu tali pusar. Potong itu adalah satu pengorbanan. Memotong itu adalah satu kesulitan. Kesulitan bagaimana Kang Rashid? Anak dan ibu terlepas. Itu sumber rezeki. Tapi punten, satu kesulitan dipotongnya tali pusar, Allah menyertakan dua kemudahan. Apa itu dua kemudahan? Ketika bayi lahir, air susu ibu belum keluar. Tapi ketika kesulitan dilakukan perjuangan dengan memotong tali pusar, ceklek itu dipotong, maka tak lama kemudian ya disertai air susu ibu keluar. Kemudian bayi tidak terikat, dia lepas bebas. Itu maksudnya, satu kesulitan mendatangkan dua kemudahan. Nah, keyakinan seperti ini pegang oleh ibu. Di balik corona, Allah sudah menyertakan bermacam-macam kemudahan. Baik. Selanjutnya izin Bunda Ayahanda sebagai penutup dan tadi diskusi, ya, Andi. Jadi kita lanjutkan. Ini materinya. Kalau pemahaman tadi, fa inna ma'al usri yusra. Nah, lanjut saja Gusti. Rasulullah menyampaikan, musibah itu turun kadang diundang oleh maksiat dan dosa kita. Ya. Contoh punten. Allah menyampaikan dalam satu sabdanya, "Ma najal bala'u illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubat." Tidak ada musibah yang turun kecuali diundang oleh dosa manusia. Wa ma rufi'a illa bitaubat, dan tidak ada kesulitan diangkat oleh Allah kecuali oleh taubatnya manusia. Maka bagaimana tuh panasnya corona, bergelimangnya kemaksiatan, kemudian campur aduk antara hak dan yang batil, ketidakadilan sudah merajalela. Bagaimana Kang Rashid membenahi ini? Tindakan pertama yang perlu Bunda lakukan, ini lihat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadaqata asarru tudfi'u ghadabi rabbi. Wa inna sana'iul ma'ruf taqiu masari'us su'i. Wa inna silaturahim tajidu fil umri wa taqiul faqri. Wa aksaru min qawli la haula wa la quwwata illa billah fa innaha kanjun min kunujil jannah. Wa inna fiha shifaa'un min tis'ati wa tis'ina da'at. Masya Allah Bunda Ayahanda. Ini berita tentang bagaimana menangani atau hidup berkah di tengah pandemi. Secara singkat, izin Kang Rashid menerjemahkan, dan boleh Bunda mengcapture apa yang ada di layar. Sesungguhnya, punten, sedekah itu memiliki rahasia. Bunda Ayahanda, sedekah itu memiliki rahasia. Dia bisa meniup api murka Allah. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Tadfi'ul bala atau tudfi'u ghadabi rabbi. Bersedekah itu bisa menghapus, meniupkan api murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
sesungguhnya punten sekali. Perbuatan baik ya di tengah pandemi, perbuatan baik pada saat paceklik, perbuatan baik pada saat terdesak dan kesulitan, maka bisa menjaga serangan keburukan. Yang penting perbuatan baik aja. Ja'al haqqa wajahaqal batil. Kebatilan menjadi keadilan ketidakadilan sedang merajalela. Kita berbuat baik saja, Bunda. Karena perbuatan baik itu bisa menghilangkan kemungkaran. Berbuat baik saja. Ke hewan berbuat baik, ke tanaman berbuat baik, apalagi kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada binatang bisa mengantarkan seorang PSK pergi ke surga. Berbuat baik ke semut, Nabi Sulaiman berbuat baik kepada semut bisa mendatangkan air hujan. Berbuat baik kepada tanaman, Masya Allah, bisa membuahkan buah yang manis. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Maka punten, berbuat baik sajalah. Sedekah meniup murkanya Allah. Berbuat baik menghilangkan angkara murka. Ja'al haqqa wajahaqal batil. Biarkanlah Bunda Ayahanda kita bergerak di wilayah ini saja. Sedekah berbuat baik, sedekah berbuat baik. Nanti dia akan memberikan efek, memberikan rahasia-rahasianya. Selanjutnya, kemudian punten, wa anna silaturahim tajidu fil umri wa taqyu fakri. Yang ketiga silaturahim, silaturahim dengan guru, silaturahim dengan orang tua, silaturahim dengan keluarga, dan silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di balik silaturahim ada rahasia. Pertama, panjang umur. Yang kedua, menghilangkan kefakiran. Orang yang sering silaturahim itu efeknya sampai Nabi mengatakan kepada kita bahwa man ahabba an yubsatta fi rizqihi wa yunsa fi asalihi falyasir rahimah. Barang siapa yang merawat hubungan silaturahim, apalagi ditambah sekarang ada Internet of Things lewat YouTube, lewat video call, lewat WhatsApp, lewat TikTok, ya, lewat Instagram, ada terjadi interaksi silaturahim. Nah, silaturahim itu punten kata Nabi, man ahabba an yubsato fi rizqihi wa yunsa'a fi asalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang merawat silaturahim, maka akan aku permudah rezekinya dan aku panjangkan umurnya. Lihat, rahasia silaturahim ada dua. Umurnya panjang, yang kedua hilang dari kefakiran, maksudnya sejahtera. Bagaimana tidak, punten Bunda, orang yang sering berinteraksi dengan sesama manusia, jadi interaksinya bukan hanya dengan benda mati, dengan komputer, dengan laptop, dengan benda, dengan kertas, tapi berinteraksi dengan manusia, itu harapan hidup naik. Ketemu ibu, ketemu guru, ketemu teman, ya jang alhamdulillah. Nah, terjadi interaksi itu, maka ada harapan hidup naik. Harapan hidup itu panjang umur. Satu. Yang kedua, efek silaturahim, kita jadi mudah rezeki. Jang, produknya bagus dan enak dipakai pakaian itu. Saya jadi marketing ya. Tuh, kan. Jadi pintu. Jang, itu kitsennya enak ya masakannya. Kok lezat di lidah saya, suami juga suka. Saya pesannya 1000 box, jadi rezeki. Silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang umur dan menjauhkan dari kefakiran alias sejahtera. Terakhir, lihat. Ya, di sini kemudian wa aksaru min qauli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanjun min kunuzil jannah wa anna fiha shifaa'un min tis'ati wa tis'ina da'. Baik. Yang keempat adalah ini tips-tips. Kita sudah memahami tadi apa itu hidup berkah, bagaimana hati kita menjadi mataharimu sehingga kita terus terbimbing oleh Allah. Kemudian bahwa hidup itu ada di atas dan ada di bawah. Ridho atas musibah mendatangkan hidayah. Kemudian bahwa ada rumus fa inna ma'al usri yusra, di balik satu kesulitan Allah sudah menyertakan 2 kemudahan. Kalau ada 5 kesulitan berarti Allah sudah menyiapkan 10 kemudahan. Kemudian Kang Rasid selanjutnya apa tips-tipsnya supaya kita melanggengkan hidup berkah, mau di pandemi, mau di bukan pandemi, mau normal atau new normal, tips ini lakukan. Kan ini adalah rumus bahagia dan rumus berkah. Apa itu? Pertama, sedekah. Sedekah apa tadi? Bisa meniupkan murkanya Allah. Yang kedua apa tadi? Terus berbuat baik. Jangan berhenti. Karena berbuat baik bisa menghalau kemungkaran.
Ja'al haqqa wa jahaqal batil. Yang ketiga apa? Silaturahim. Karena silaturahim itu adalah membuat kita menjadi kaya dan panjang umur. Dan yang keempat kata Nabi, persering membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebab di balik kalimat itu ada rahasia kata Nabi. Karena dalam kalimat la haula itu bisa menyembuhkan 99 jenis penyakit. Tis'un wa tis'una dan. Membiasakan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sana ada rahasia bisa menyembuhkan 99 jenis penyakit. Bakteri sumber penyakit, pusing kepala penyakit, batuk penyakit. Mudah-mudahan la haula bisa mengobatinya. Itu adalah tips dari Kang Rashid. Begitupun sabda Nabi, sedekah, terus berbuat baik, jangan berhenti. Walaupun sudah Internet of Things, keempat persen silaturahim, dan yang keempat jangan lupa zikir. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Saya kira itu dulu Mas Andi. Mas Andi ya, itu salah satu bagaimana memahami hidup berkah di tengah pandemi. Saya kembalikan kepada moderator dan kita senang kalau diskusi. Terima kasih. Terima kasih untuk tausiahnya. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, tadi sudah kita dengarkan itu dalam materi yang Kang Rashid sampaikan. Hal yang paling mungkin menyentuh hati saya terutama Ustadz, bahwasanya masalah turun diundang oleh dosa manusia. Mungkin izin Ustadz, kita sama-sama beristighfar, sehingga nanti dengan istighfar semoga hati kita betul-betul Allah lapangkan dan Allah maafkan dosa-dosa kita. Ya bunda sekalian mohon istighfar bareng-bareng. Izin Kang Rashid. Astagfirullah, Allah ya syakur. Astagfirullah, Allah ya sabur. Astagfirullah, Allah ya syakur. Astagfirullah, Allah ya sabur. Astagfirullah, Allah ya ghafur. Astagfirullah min kulil hurur. Astagfirullah, Allah ya ghafur. Astagfirullah min kulil hurur. Semoga corona cepat selesai dan hati kita betul-betul Allah bersihkan, sehingga betul-betul kita cepat Allah angkat dan Allah kembalikan sedia kala kondisi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Kang Rashid mohon izin sebelum sesi tanya jawab kita foto bersama Ustaz supaya ada dokumentasi. Izin Ustaz? Mangga silakan. Baik, ayah bunda sekalian yang ada di rumah dan yang ikut kajian online, mohon dibuka semua untuk kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama sambil menyiapkan pertanyaan mungkin nanti buat Kang Rashid. Nanti akan mendapat 5 penanya akan dapat cenderamata dari Fkom Estetika Harapan. Oke, untuk yang pertama kita akan foto slide lembar pertama. Baik, ayah bunda yang di slide pertama, yuk pasang kalau sebenarnya nggak kelihatan ya karena pakai masker. Berarti pakai ekspresi wajah yang ceria mungkin supaya nanti fotonya bagus. Oke, Anda hitung 1, 2, 3. Skrek. Baik. Terima kasih untuk yang set pertama. Untuk set kedua, ayah bunda, mohon izin dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya Mila. Untuk slide ketiga, semoga dipasang muka ceriahnya, walaupun dengan masker tapi masih kelihatan raut senyumnya. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, baik.
Oke, ada lagi? Ya, 3 set ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah untuk sesi dokumentasi sesi foto pertama kita telah selesai. Tiba saatnya kita akan tanya jawab dengan Kang Rashid. Mohon kita nanti Ustadz untuk menjawabnya. Untuk tertibnya, apakah nanti Kang Rashid akan menjawab? Kan insya Allah kita akan mempersiapkan 5 pertanyaan. Apakah setiap pertanyaan akan dijawab langsung atau kita tampung 5 pertanyaan? Ustadz. Ya. Setiap pertanyaan langsung dijawab, Ustadz ya? Setiap pertanyaan boleh langsung dijawab. Baik, Ustaz. Baik, ayo Bunda sekalian, silakan untuk tertibnya kita akan mulai. Yang pertama nanti raise hand, kemudian mohon sebut nama dan asal unitnya, SD, SMP, SMA atau mungkin dari luar ya atau umum. Baik, insya 5 pertanyaan akan dapat cenderamata dari Fkom SD Cikal Harapan. Oke, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Bunda Metia ya. Bunda Metia. Halo, Assalamualaikum. Ya, monggo. Bunda, langsung aja. Baik. Pertanyaan ke Kang Rashid. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Andi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Memang ketika pandemi ini banyak sekali orang yang berdampak khususnya di bidang keuangan, Ustadz. Jadi kebetulan ya saya punya kerabat yang memang sedang ditempa masalah khususnya di masalah keuangan. Terus alhamdulillah sama kerabat-kerabat lain sudah diberikan bantuan gitu ya. Tapi kita suruh bersabar dan suruh sholat dan sebagainya sudah dilakukan nih Ustadz. Cuman entah kenapa sampai udah 2 tahun nih berarti ya pandemi sampai sekarang masih saja mengeluh dan mengeluh terus gitu ya Ustadz ya. Sampai akhirnya itu menjadi cobaan bagi kerabat lain yang ingin membantu gitu loh Ustadz. Jadinya nah mohon tipsnya Ustadz bagaimana ya sebaiknya menyikapi ini, karena jujur kita juga nggak mungkin membiarkan orang-orang itu kesusahan, tapi lama-lama kok kayaknya ya masalah yang punya kan bukan cuma orang tersebut ya, yang lain juga punya gitu, tapi bisa mengatasi dengan baik gitu. Jadi gimana ya Ustadz ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mas Andi, langsung. Ya. Ustaz. Terima kasih Bunda. Jadi memang salah satunya adalah Allah menganjurkan kita harus saling tolong-menolong. Watawasau bil haq, watawasau bisob. Hendaknya kalian harus tolong-menolong dalam kebaikan. Tapi janganlah bertolong-menolong dalam keadaan kemungkaran. Nah, tolong-menolong itu bisa berupa benda, seperti sembako, atau memberikan dia lapangan pekerjaan. Tapi juga tolong-menolong itu bisa mencerahkan hatinya, mencerahkan pikirannya, atau berempati kepadanya. Itu pun tolong-menolong. Atau membersamainya. Contoh Bunda Ayahanda. Kalau boleh punten sekali, dan kita pun tidak akan mampu bisa menyelesaikan masalah orang lain. Kalau Allah tidak memberikan kita kemampuan. Selalu akan kurang, di bantuan selalu akan kurang, dikasih bantuan kok gini aja sih gitu ya. Nah, maka salah satunya adalah kalau kita hanya memberi bantuan berupa makanan, berupa uang, pasti habis. Bagaimana caranya kita memberikan bantuan yang produktif? Ya, bantuan yang berupa kail. Dia bisa mencari sendiri dengan kail tersebut. Contoh, kasih mungkin pencerahan seperti tadi, fa inna ma'al usri yusra. Bunda sabar ya. Kesulitan tidak akan lama akan berlalu. Satu itu. Yang kedua, Bunda, bahwa Allah sedang menyapa kita dengan musibah. Allah itu menyapa kita dengan dua sapaan. Ya. Pertama dengan musibah, yang kedua dengan nikmat. Itu cara Allah menyapa. Makhluk ini, manusia ini akan kembali kepada Allah itu lewat 2 pintu. Pertama, lewat pintu masalah. Yang kedua, lewat pintu nikmat. Bayangkan Bunda, hampir 99%
Manusia itu akan datang tergopoh-gopoh kepada Allah lewat pintu masalah. Dia baru sujud kalau rumah tangganya berantakan. Kalau dia akan tahajud kalau sedang banyak hutang. Kalau dia akan datang ke masjid kalau dalam keadaan sakit. Jadi dengan kata lain, musibah sakit itu masalah. Miskin itu masalah. Tidak punya pekerjaan itu masalah. Maka itu caranya Allah supaya didatang kepada Allah. Maka manusia itu datang kepada Allah lewat pintu masalah. Berapa persen Kang Rashid? 99% dia akan datang kepada Allah dengan pintu masalah-masalah. Yang kedua, hanya 1% orang yang datang kepada Allah lewat nikmat. Ketika dia sehat, sujud kepada Allah, hatur nuhun Gusti, saya dikasih nikmat, saya bisa tahajud dan bisa sedekah kepada sandetolan saudaraku atas izinmu ya Allah. Mudah-mudahan bunda-bunda yang ada di SD Cikal Harapan menjadi bagian yang 1% itu. Mendekat kepada Allah bukan pas ada pandemi saja, tapi mendekat kepada Allah dan memang kebutuhan ketika ada nikmat. Itu yang satu. Yang kedua, Bunda Ayahanda, bahwa arahkan dia untuk datang kepada Allah. Nanti Allah kasih jalan keluar kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mendekatlah kepada Allah, Allah akan kasih problem solving. Ya, Allah kasih problem. Contoh, katakan, Bunda, coba engkau menjerit kepada Allah lewat sholat subuh. Cobalah Bunda. Coba, atau Ayahanda, wahai adik, coba engkau dekat kepada Allah. Dan saya mah membantu ada batasnya. Suami membantu juga ada batasnya. Handai Tolan, kemudian PWMG di SD Cikal Harapan membantu juga ada batasnya. Tapi kalau Allah membantu tanpa batas. Soklah minta bantuan kepada yang tanpa batas. Bagaimana caranya? Datangin Allah awal waktu sholat subuh. Plus sedekah. Kang Rashid sampaikan satu kisah. Ada orang masalah terlilit hutang puluhan miliar. Dan saudaraku seperjuanganku, Syekh Ali Jabir. Saya punya hutang. Masalah dong. Ya, kita tidak akan ada, mungkin manusia kita orang bisa bantu hutang 90-puluhan miliar. Tapi apa jawaban Syekh Ali Jabir? Dia kasih kail. Oh, hutangnya banyak ya. Tenang. Allah mampu melunasin itu. Kumaha tuh Syekh, kasih aku amalan. Nah, ini dia. Arahkan dia tuh. Coba tuh kamu datang sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian sepulang subuh sedekah. Ya 1 real, 2 real. Sedekahlah. Sholat mahablum minallah, sedekah mahablum minannas. 2 pakai gunakan. 2 minggu kemudian apa Bunda yang terjadi? The miracle. Kekuatan sedekah. Ingat tadi, sedekah, silaturahim, itu bisa mendatangkan gelombang sejahtera. Laporan saya, alhamdulillah, hutang saya sudah lunas 2 bulan. Kalau mendekat kepada manusia, nggak mungkin 2 minggu selesai hutang. Kan dia mendatangi Allah yang tanpa batas, selesai hutangnya. Kumaha tuh Kang Rashid? Allah mengantarkan proyek kepada orang tersebut. Kebetulan orang tersebut adalah ahli bangunan. Proyek itu membangun gedung. Nah, hasilnya bisa bayar hutang. Lihat, Allah yang punya proses. Maka punten, kalau ada niat 1000 jalan. Tapi kalau tidak ada niat 1000 alasan. Saran Kang Rashid, arahkan dia mendekat kepada Allah. Karena di sana adalah sumber jawaban. Terima kasih, Andi, silakan. Ya, Pak Ustaz, termute. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dari jawaban pertanyaan dari Bunda Meti Fkom. Baik, ayo Bunda, ada yang bertanya lagi? Insyaallah sebelum ada yang bertanya, seperti tadi tips dari Kang Rashid, di Fkom Cikal Harapan membuka untuk donatur terbaiknya, donasi terbaiknya, supaya mungkin agenda acara kajian rutin tetap berlangsung. Karena mungkin setiap bulan Bunda ya, kita akan adakan kajian rutin. Silakan boleh ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di chat. Setelah bisa langsung diaplikasikan Kang Rashid tipsnya oleh ayah bunda yang ikut kajian untuk sedekah terbaik keberlangsungan program Fkom SD Cikal Harapan BSD. Monggo ayah bunda yang ingin bertanya, masih cukup panjang waktunya. Setelah ada merchandise atau hal yang menarik yang akan diberikan oleh Fkom SD Cikal Harapan bagi para penanya. Insyaallah untuk yang biodata penanya boleh nanti menghubungi Ibu Dewi, nomor kontaknya ada di chat. Ada lagi, Ayah Bunda? Silakan Bunda.
Alhamdulillah dari Bunda Ede Irma Suryani. Betul, Bunda. Langsung aja dipertanyakan ke Ustadz. Bangga, Bunda. Itu pada Kang Rashid. Assalamualaikum kepada Kang Rashid dan teman-teman FKOM. Saya Ade dari Wali Murid kelas 2C. Kang Rashid, kan saya sering ikut kajian-kajiannya, terutama yang di TV ya, terkait dengan perjalanan-perjalanan wisata Sirah Nabawiyah. Nah, mungkin pada kesempatan ini juga mohon dikasih cerita sedikit gitu ya, kejadian yang wabah begini, mungkin ada kisah-kisahnya yang bisa menjadi hikmah buat kita gitu, Kang Rashid kan programnya banyak yang sambil jalan, sambil dakwah gitu, banyak tempat-tempat yang sudah dikunjungi, coba tuh di-share sama kita gitu, mungkin ada lokasi-lokasi yang pernah memang ada sejarahnya terkait dengan wabah-wabah seperti ini. Hatur nuhun, Kang. Hatur nuhun, Bu Ade. Enggak, Kang Ustadz. Ya. Terima kasih Ibu Ade Irma, Pak Andi. Betul, memang dengan satu kisah kadang permasalahan hidup itu bisa terjawab. Karena punten Bunda Yanda, isi Al-Quran itu kandungannya ada 3 unsur pokok. Yang pertama menjelaskan tentang akidah, hubungan dia dengan Tuhannya. Yang kedua adalah akhlak, bagaimana interaksi dengan sesama makhluk. Nomor 3 adalah kisah. Nah, di antara kisah-kisah yang ada pada Al-Quran, itu menginspirasi banget. Maka Al-Quran tidak memasukkan cerita Kang Kabayan atau si Pitung gitu ya. Karena sangat cukup mulia kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut. Contoh saja. Contoh. Punten. Kisah tentang Nabi Yunus bin Matta. Beliau adalah oleh Allah diutus. Oleh Allah diutus ke satu kampung namanya daerah Ninawa. Daerah Ninawa ini antara Palestina dan Jordania. Kemudian Nabi Yunus itu mendakwahkan risalah Allah puluhan tahun. Tapi tidak digubris, tidak didengar, tidak dipraktekkan apa sarannya perintah Allah lewat Nabi Yunus. Mungkin Nabi Yunus jengah, capek, give up lah kalau bahasa sekarang mah. Sudah puluhan tahun dakwah, nggak ada yang patuh-patuh. Hanya saking bosannya, mengantarkanlah rasa bosan itu untuk kabur, menjauh dari kampung Ninawa. Kemudian Nabi Yunus pergilah. Kebetulan kampung Ninawa ini dekat dengan pesisir pantai. Kabur ke pantai, kebetulan di pantai ada pelabuhan, ada kapal yang akan berlabuh. Akhirnya Nabi Yunus dengan satu jamaah yang sudah beriman, ikutlah. Akhirnya bicara dengan nakoda, saya ikut deh menumpang. Sudah bosan pengen menjauh dari kampung ini. Gitu. Naiklah di perahu, berangkat. Di tengah perjalanan punten, ada badai. Membahana ombak. Gitu ya. Kemudian maaf sekali, sampai mengguncang perahu itu. Sampai hampir-hampir tenggelam. Akhirnya nakoda ngambil sikap. Wah, ini bahaya. Saya sepanjang membawa perahu, tidak pernah terjadi peristiwa yang membahana seperti ini. Oke, para awak kapal, tolong kurangin berat perahu ini. Maka dilempar-lempar ke laut tuh bawaan-bawaan itu. Agak tenang lagi kapal, lanjut lagi. Selang berapa kemudian datang lagi badai. Badai membahana. Aduh, masih ada badai ini, bahaya ini. Hanya kurangin lagi. Sampai hampir-hampir kosong itu barang-barang di perahu itu. Maju lagi, datang lagi badai. Nah, dalam badai ini hampir-hampir tenggelam, nakoda ngambil keputusan. Saya harus mengurangi penumpang. Kalau barang diturunkan, silakan. Kalau penumpang diturunkan di lautan, bagaimana itu ya? Membahayakan itu. Akhirnya apa? Semua pada tidak mau. Tidak mau diturunkan. Akhirnya nakoda ngambil satu keputusan. Di lotre. Ya. Apa lotre itu ya? Diundi ya. Diundi. Nah, di setiap undian itu ada nama-nama penumpang itu, passengers itu. Nah, ketika diundi, apa yang keluar? Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, kok saya yang keluar? Saya tidak terima. Lotre lagi. Diundi lagi, Bunda Ayahanda.
keluar apa? Yunus bin Matta. Tidak puas, diotot lagi. Yunus bin Matta. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke lautan. Lihat, punten ini kisah nih. Dilempar ke lautan, di laut sudah menganga. Ya, dia mencoba menghindar, berenang ke ini, namun keburu dicaplok oleh ikan. Masuklah ke dalam ikan. Nah, maka kisah ini digambarkan bahwa Nabi Yunus mendapatkan 3 musibah. Pertama, dilempar ke lautan di tengah malam. Yang kedua, kan malam tuh gelap gulita. Yang kedua, tenggelam di samudra yang gelap gulita, 2 kegelapan. Yang ketiga, masuk ke dalam perut ikan, gelapnya perut ikan. Dan ikan besar itu tidak hidup di permukaan laut. Ya, tapi dia hidup di dasar samudra. Pada saat itu kan tidak bisa nelpon, apalagi WhatsApp atau TikTok, koslet handphonenya, gitu ya. Tetapi Nabi Yunus bagaimana minta bantuannya? Mau tahu kenapa ini terjadi musibah ini kepada Nabi Yunus? Satu sebabnya, karena Nabi Yunus meninggalkan amanah. Dapat tugas dari Allah untuk dakwah di satu kampung, jangan sampai meninggalkan amanah. Suami dapat amanah keluarga, jangan tinggalkan akhlak keluarga. Nabi Yunus meninggalkan amanah. Maka Allah menegur Nabi Yunus. Kamu sudah meninggalkan amanahku. Ditegur oleh Allah. Itu sebagai teguran musibah itu. Nah, Nabi Yunus buru-buru. Apa yang dilakukan? Dia kembali kepada Allah. Apa kembalinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sampai Allah berfirman, lala bisa fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Jika Nabi Yunus tidak beristighfar, jika Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, maka Allah akan biarkan Nabi Yunus sampai kiamat di dalam samudra. Karena lagi-lagi, karena Nabi Yunus itu mohon ampun kepada Allah, maka Allah selamatkan Nabi Yunus 40 hari 40 malam di perut ikan, dibuang ke pantai, dimuntahkan, maka Nabi Yunus selamat. 40 hari. Nabi Musa sama. Dikejar oleh Firaun, selamat. Nabi Adam ketika tertipu daya oleh iblis setan, selamat. Semuanya apa isinya? Isinya istighfar. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nomor 2, Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Sulaiman meraih singgasana kerajaan dengan istighfar. Robbi habli min ladunka, Robbi firli wahabli mulkan layan bagi. Ya Allah, ampuni aku, anugerahkanlah singgasana kekuasaan kepadaku. Singgasana diamanatkan kepada Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman adalah ahli taubat. Nah, maka punten, corona ini semoga mengantarkan para pemimpinnya, para ulamanya, bunda ayahandanya menjadi ahli taubat. Nabi Yunus selamat. Nabi Adam selamat. Nabi Sulaiman mendapat anugerah singgasana kekuasaan. Begitupun juga kita. Itu kisah yang bisa terambil dari kisah Sirah Nabawiyah. Hatur nuhun, kembalikan ke Mas Andi. Hatur nuhun, Ustaz, untuk jawabannya. Alhamdulillah di layar kaca sudah ada yang resen. Silahkan Bu Zakia. Silakan untuk langsung bertanya ke Kang Rashid. Silakan, Ibu Zakia. Mohon dibuka dulu soundnya. Masih termute, Bu Zakia? Ya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu semua. Mohon izin bertanya. Sangat bagus sekali ya, sangat menarik sekali kajian hari ini. Yang saya ingin tanyakan, mohon maaf saya agak. Jadi Allah itu maha baik. Setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, insya Allah terkabul ya. Tapi ketika keinginan-keinginan kita itu yang lain terkabul, doa-doa kita terkabul, tapi ada satu doa yang saya alami bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun belum juga terkabul.
kita tidak boleh bersuuzon sama Allah, kita harus tetap berbuat baik sama Allah. Kira-kira langkah apa lagi Kang Rashid yang harus kita lakukan supaya doa yang satu ini kita terkabul? Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun belum terkabul juga, ya. Baik, terima kasih Rashid. Terima kasih Bu Zakia. Iya. Enggak, Kang Rashid langsung bisa dijawab aja. Kira-kira langkahnya apa saja? Bunda Zakia. Iya. Punten. Bahwa setiap doa pasti Allah akan jawab. Sampai Allah menyampaikan dalam satu firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sampaikan wahai Muhammad Rasulullah kepada umatmu bahwa setiap permintaan hambaku akan aku jawab idza da'ani, jika dia meminta. Jadi syaratnya adalah ketika dia meminta. Maka kalau tidak meminta tidak akan diberi. Nah, bagaimana di sini permasalahannya adalah bagaimana cara meminta. Dia seolah-olah sudah meminta, tapi pada hakikatnya dia belum meminta. Contoh, tengadahkan tangan ke langit, tapi pakainya pakaian haram. Tengadahkan ke langit, tapi hatinya hati angkuh. Itu dianggap oleh Allah tidak meminta. Jadi mungkin yang perlu diperiksa adalah apa yang kita minta. Bagaimana cara meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh di dunia belum terjawab, Allah sudah siapkan di akhirat. Karena punten, jangankan itu, sampai memindahkan paku di tengah jalan, kemudian dibawa ke pinggir jalan supaya tidak melukai orang, itu Allah ngerti dan tahu. Dan akan Allah balas. Jangankan itu Bunda Ayahanda, seorang PSK saja memberikan minum anjing yang kehausan. Kontan Allah jawab pahalanya, dia masuk ke surga. Apalagi Bunda yang beriman, yang taat kepada Allah. Bagaimana tidak dikabulkan? Sebetulnya Allah sudah mengabulkan. Apa bentuknya? Punten Bunda. Cara bentuk pengkabulan Allah ada 3. Setiap yang meminta pasti dijawab. Namun cara menjawabnya itu hak prerogatif Allah. Kita mengajukan proposal, yang meng-ACC adalah Allah. Dan bentuk peng-ACC-annya Allah yang punya hak prerogatif. Apa itu diantaranya? Pertama, cara bentuk pengkabulan Allah, pertama, dia dihindarkan dari musibah. Itu dari pengkabulan doa. Kita terhindarkan dari musibah, dari mara bahaya, dari bencana, itu sebagai bentuk pengkabulan dari doa. Satu. Yang kedua, dia dimudahkan urusan di dunia. Itu pengkabulan di dunia. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala lipatan ganda di akhirat. Nah, kita husnudzon saja. Kalau toh sudah terkabulkan di dunia, berarti terjawab. Atau terhindarkan dari musibah. Punten, satu kampung terkena musibah banjir, tapi rumah itu mah enggak. Nah, itu bagian dari pengkabulan dari doa. Baik, itu yang pertama. Poin yang terakhir, bahwa izin. Kita itu berdoa, ya, sebagai bentuk penghambaan. Berdoa itu ibadah. Berdoa itu ibadah. Berdoa saja. Mau dikabulkan, tidak dikabulkan, dan kita meyakin Allah pasti akan mengabulkan. Cuma nunggu waktunya kapan tepat diberikannya. Satu itu. Yang kedua, kita berdoa itu adalah sebagai bentuk kita menghamba kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah, salah satu bentuknya adalah berdoa. Maka berdoa itu ibadah. 2. Yang ketiga, berdoa itu adalah sarana komunikasi hamba dan pencipta. Maka 3 makna ini harus menjadi spirit dan semangat bahwa doa itu pasti dikabulkan. Saya kira itu, Andi, terima kasih Bunda Zakia. Semoga ini bisa menginspirasi bahwa jangan berhenti meminta. Jangan pernah berhenti meminta. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan, tidak dikabulkan, hakikatnya Allah sudah mengabulkan. Ima dalam terhindarkan dari bencana, ima terkabulkan di dunia, dan ima nanti di akhirat disiapkan oleh Allah berlipat ganda. Terima kasih. Andi, silakan. Ya, silakan Ustaz untuk jawabannya. Semoga Bu Zakia tetap semangat berdoa, walaupun mungkin udah berpuluh tahun satu doa belum terkabulkan. Insya Allah Allah akan segera kabulkan. Amin. Amin. Baik, ayah bunda sekalian, masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih
Oh, 10 menit lagi ya. Baik. Silakan. Masih ada 2 penanya lagi yang insya Allah akan nanti diberikan merchandise yang menarik dari FPOM GSD Sekolah Harapan. So, Kang Rasid juga sudah menanti pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Ada yang bertanya? Ayah bunda? Tidak ada? Tidak ada. Mungkin ini Ustaz pengalaman saya pribadi karena nggak ada yang nanya. Betul sekali mungkin Bu Zakia tadi bertanya kalau memang banyak sekali di antara kita mungkin berkehendak tapi Allah belum mengabulkan sebenarnya kehendak kita atau cita-cita kita. Jadi mungkin ini curhat sekalian Ustaz. Jadi dulu sebelum pandemi, alhamdulillah kesibukan luar biasa, kadang pulang malam. Di masa pandemi, alhamdulillah tanggung jawab agak berkurang. Ini yang terjadi Anda sendiri. Sehingga makin banyak waktu luang bersama anak-anak saya. Saya punya anak 4 Ustaz, masih kecil-kecil. Jadi yang pertama sudah pesantren, nah yang kedua usia kelas 2, yang ketiga usia 3 tahun, dan yang keempat 1,5 tahun. Nah di tengah mungkin pandemi ini, alhamdulillah banyak waktu yang luang yang bisa saya untuk bersama keluarga. Sehingga memang tadi yang Kang Rasid sampaikan betul sekali, begitu besar karunia Allah di masa pandemi, dan hidup berkah di masa pandemi belum tentu Anda rasakan. Dengan 3 putra, karena yang satu kan udah pesantren, sehingga tinggal 3 putra dan putri. Waktu yang dulu mungkin karena sering pulang malam, hanya tidak paham betul karakter anak seperti apa, tapi alhamdulillah 2 tahun ini saya lebih memahami tentang karakter putra putri saya. Dan mungkin tinggal hal yang mungkin saya belum bisa manage, Ustaz, manage kesabaran itu, Ustaz. Kadang kita bisa sabar dengan murid mungkin ya, karena seorang guru, tapi ketika dengan anak sendiri dia agak ini kadang susah untuk manage kesabaran. Mohon saran Ustaz supaya terutama untuk Anda pribadi supaya lebih sabar, terutama untuk mendidik putra putri kita. Monggo Ustaz, tafadhol. Terima kasih atur nuhun. Nabi yang terkenal amat sangat sabar adalah Nabi Ayub alaihissalam. Memang sabar itu harus diminta, Ustaz Andi. Memang kita tidak bisa mampu sabar kalau Allah yang memampukannya. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa musibah, ya, musibah itu bisa berupa penyakit, sampai puluhan tahun ditimpa penyakit Nabi Ayub itu. Sampai Nabi Ayub saking tingkat kesabarannya tinggi, tapi Nabi Ayub salah satu syarat untuk bisa sabar, pertama yakin dengan janji-janji Allah, yang kedua yakin dengan maha dekatnya Allah, yang ketiga yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka Nabi Ayub ketika ditimpa musibah puluhan tahun, apa munajat beliau? Saking sabarnya Nabi Ayub, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doa seorang yang sabar. Ya Allah, aku telah ditimpa madarat musibah. Aku telah disentuh, punten, anni masaniyad durru. Aku telah disentuh musibah ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, tolong perlakukanlah kami dengan maha rahman rahimu kepadaku. Beliau tidak berani, Ustaz Andi. Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, aku telah ditimpa. Tapi kalimatnya, aku telah disentuh. Apa bedanya ditimpa dan disentuh? Kalau ditimpa, itu bahwa perbuatan yang sangat drastis dan sangat menyiksa. Tapi kalau disentuh, bayangkan, 18 tahun, tapi bahasnya disentuh. Itu tandanya bahwa dia sangat santun kepada Allah. Dia tidak mau melabelkan sifat buruk kepada Allah. Karena Allah itu Rahman Rahimnya. Maka salah satunya punten Bunda Ayahanda, guru kami menyampaikan, bacakanlah Fatihah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, mampukanlah kami dikasih kemampuan kesabaran berhadapan dengan anak-anak.
di tengah pandemi COVID-19 ini. Ila hadrati Nabiullah Ayyub alaihissalam wa ila hadrati Rasulullah SAW al-Fatihah. Itu yang pertama, saran dari Kang Rashid. Yang kedua, punten, tips yang kedua adalah ketika melihat karakter anak, istri atau suami yang nyebelin, bahasa sekarang mah bikes, bikin kesal, gitu ya. Segera lihat bisennya yang membuatkan dia senang. Mungkin yang bikin kesel 1 jam atau 10 menit, tapi yang membuat senang itu 10 jam. Maka untuk menghalau rasa kesal yang membuat menjadi marah, maka segera lihat sifat baiknya. Itu bagian dari mensiasati hati. Yang ketiga, sambil mendoakan kepada ya Allah, tampakkanlah budi pekerti pada anakku, tampakkanlah budi pekerti pada suami dan istriku, budi pekerti yang baik. Doa, Bunda, doakan. Karena doa itu adalah senjata. Bunda Yahanda. Saya kira itu untuk Ustaz Andi ya. Mudah-mudahan itu bagian dari tips dan sambil memohon kepada Allah. Ya Allah, kasihlah aku kemampuan. Karena maaf sekali Bunda Yahanda, bahwa agama itu bisa sempurna hanya dengan 2 keadaan. Syukur 50%, sabar 50%. Nah, antara sabar dan syukur digabungkan jadilah sempurna. Jadi kalau kita punya syukur saja, tapi tidak memiliki sabar, itu bahaya. Tapi kalau kita memiliki sabar, tidak memiliki syukur, itu juga bahaya. Pupuklah diri dengan 2 karakter, karakter syukur dan karakter sabar. Sebab kenapa? Hidup ini tidak akan lepas dari 2 keadaan. Apa 2 keadaan itu? Ima yang kita butuhkan, ima yang tidak kita butuhkan. Kita kan senangnya bahagia, tapi kok yang datang adalah musibah. Dan yang mengatur itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya 2 sifat, kalau ada musibah muncul sabar, kalau ada nikmat munculkan syukur. Ini udah keadaan itu. Maka pupuklah ibu, bapak, anak untuk mampu syukur dan untuk mampu sabar. Maka lengkap sudahlah keberagamaannya. Tapi Bunda Yanda, saya izin sebelum ditutup, saya ingin menayangkan satu video. Mudah-mudahan video ini sekitar durasi 1 menit lebih. Ya, izin Ustaz Andi ya untuk khusus untuk Bunda SD Cikal Harapan. Semoga ini video sebagai rangkuman. Ya. Rangkuman paparan hidup berkah di tengah pandemi. Ingat tadi tipsnya apa Bunda Yahanda? Bahwa ingat musibah itu adalah satu pintu untuk mendapatkan 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Yakin. Kalau ada kesulitan, cara pandangnya jangan lihat masalahnya. Lihat yang menyertai masalah. Kalau Bunda fokus dengan masalahnya, sakit hati. Ada tai lalat besar di dagu, dipelototin gitu, bahkan di zoom pakai cermin itu. Ya Allah, ini tai lalat besar banget kayak kelereng gitu. Duh, jijik ya. Ya, tai lalat di dagu. Karena fokus ke tai lalatnya. Coba kalau lihat dari kejauhan, dari utuhnya wajah. Dari utuhnya wajah ada tai lalat. Ya, ternyata tai lalat itu adalah pemanis dari wajah itu. Begitupun melihat masalah, jangan lihat tai lalatnya, lihat keutuhan wajahnya. Ternyata itu bukan masalah, tapi mempercantik wajah. Paham Bunda? Itulah sikap hidup berkah di tengah pandemi. Kalau ada masalah, jangan fokus di masalahnya. Lihat fokus yang menyertai masalah itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu. Maka tipsnya tadi apa? Ada 4 tipsnya untuk hidup berkah. Pertama, persering sedekah. Karena sedekah bisa mematikan, meniup murka Allah dan adab Allah. Dan juga sedekah bisa mendatangkan rezeki, menarik pintu rezeki. Yang kedua adalah jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti. Karena berbuat baik bisa menghilangkan kemungkaran. Ja'al haqqa wa jahaqal batil. Jangan bosan berbuat baik. Jangan berhenti sabar, Ustaz Andi. Jangan berhenti juga syukur. Karena inilah adalah menjadi pintu kebaikan. Nomor 3, perselin silaturahim. Karena silaturahim adalah menghilangkan kefakiran dan kemiskinan dan mempanjangkan usia. Dan yang keempat tadi apa? Baca persering kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena di balik kalimat itu ada 99 bisa menyehatkan 99 jenis penyakit. Penutup dari itu dengan tayangan video ini, izin Ustaz Andi, inilah tanya. Oleh karena itu mari kita berubah. Berubah paradigmanya, berubah pola pikirnya,
bahwa musibah itu adalah pintunya Allah menyapa kita semua. Selamat menyaksikan. Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali meneguhkan janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap persoalannya. Persoalan itu akan diberi jalan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Justru jalan keluar itu datang buah dari ketakwaan kita. Mengapa orang yang pandai banyak yang sengsara? Mengapa orang berharta banyak yang sengsara? Karena persoalan tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang mendatangkan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membuka pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita. Tapi mudah bagi Allah, andai kita ahli takwa. Jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang mempertemukan dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita, melebihi tahunya kita kepada diri ini. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini. Berat sekali tanpa ketakwaan, berat sekali tanpa ketawakalan. Seyogianya kecerdasan kita, harta kita, kemampuan kita, kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah. Semakin teguh mematuhi perintah Allah. Bukan karena pahala semata, bukan karena ingin surga, bukan takut celaka, tapi saya patuh karena Allah semata dan jauhi larangan karena Allah. Insya Allah itu lebih sebetulnya membuat kita hidup menjadi lebih ringan, jauh lebih indah, dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Andi. Semoga tayangan ini bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir. Kunci cuma satu, bahwa bertakwalah kepada Allah, itulah kunci kebahagiaan. Dia bisa menghalau rasa gelisah di hatimu dan bisa bersyukur rasa nikmat di hidupmu. Takwa adalah kuncinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika suamimu takwa, jika istrimu takwa dan anak-anakmu takwa, maka Allah akan selalu mendampinginya dengan memberikan problem solving kehidupan kepadanya. Yakin takwa adalah kunci segala masalah. Terus Ustaz Andi, saya serahkan kembali untuk di closing. Semoga ada manfaatnya. Jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Insya Allah hidup berkah di tengah pandemi atau pasca pandemi. Silakan untuk ke majelis. Silakan Ustaz Andi. Ustaz, mohon izin untuk minta kesediaan Ustaz menutup dengan doa sehingga makin berkah pertemuan kita. Ustaz bisa memimpin doa untuk kita bersama. Baik. Mari kita tengadahkan tangan ke langit, karena langit adalah kiblatnya doa. Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Maka di langit manapun, di langit Jakarta, di langit Tangerang, di langit BSD, langit adalah kiblatnya doa. Bersama-sama tengadahkan tangan ke langit, pasti saya lihat di wajah-wajah Bunda Ayahanda sedang getar dan gelisah bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Serahkan semua itu kepada Allah. Nanti Allah akan menggaiden Bunda Ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanal khaifin, wahai Allah yang
menenteramkan hati-hati yang gelisah. Ya amanal khaifin, wahai Allah yang memberikan rasa bahagia dan tentram di hati-hati yang takut. Aminna mimma nakhaf, amankanlah ya Allah rasa takut yang ada pada hati kami. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf, wahai Allah yang menenteramkan hati-hati yang gelisah dan resah. Salimna mimma nakhaf, selamatkanlah rasa takut ini dengan ganti dengan rasa tentram dan bahagia. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf, wahai Allah yang menancapkan di ubun-ubun kami, yang menancapkan rasa bahagia di hati kami. Najjina mimma nakhaf, bersihkanlah rasa takut di hati kami, rasa gentar dan gelisah dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Engkau tempat kami bergantung, Engkau tempat kami kembali. Ya Allah, kami mohon kepadamu lewat majelis Cikal Harapan ini, jadikanlah kami orang yang bersih dan yakin atas pertolonganmu. Engkau menyampaikan keyakinan kepada kami, inna ma'al usri yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudahan itu Allah sertakan di balik kesulitan, dan takwa itu adalah solusi kebahagiaan. Mampukanlah kami melihat bahwa di balik musibah ada dua kemudahan, di balik ketakwaan ada solusi kebahagiaan. Mampukan kami untuk masuk di atmosfer tersebut ya Allah. La haula wala quwata illa billah wa ufawwidu amri. Titip ya Allah majelis kami SD Cikal Harapan ilallah innallaha basirun bil ibad. Siril Fatihah. Terima kasih Ustaz Andi, kita sama-sama baca kifarat majelis. Semoga majelis ini diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf lahir dan batin Ustaz Andi dan bunda-bunda di Cikal Harapan. Kang Rasid menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, yang hilaf dan salah kesalahan Kang Rasid semoga Allah memaafkannya. Yang benar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah semoga bisa membimbing kita semua. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Hatur nuhun Ustaz, syukron atas nasihatnya. Insyaallah semoga kita bisa mampu melaksanakan tips-tips Ustaz. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, dari pagi sampai siang sudah kita selesaikan rangkaian acara, dan terima kasih untuk seluruh ayah bunda yang sudah bergabung. Semoga kajian-kajian setiap bulan akan senantiasa dilakukan di sekolah-sekolah Cikal Harapan. Terima kasih sekali Ustaz, dan insya Allah kita akan lakukan amanah-amanah Ustaz. Mangga. Assalamualaikum, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bunda, alhamdulillah, mohon maaf saya selaku MC kalau ada salah kata dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol, ayah bunda yang ingin melanjutkan aktivitas boleh live dari Zoom. Ya, sebagai untuk yang penanya boleh menghubungi nomor kontak yang ada di chat. Insya akan dapat merchandise atau reward dari Fkom SD Islam Cikal Harapan yang menarik. Tadi ada Bunda, ada 3 ya, Bunda Metia, Bunda Ade, Bunda Zakiah. Ya, monggo untuk menghubungi nomor kontak panitia yang ada di chat. Terima kasih.